it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, bagaimana perawat Dinda? Bisa saya bantu? Begini Pak, ada pasien di ruangan kami dengan Nyonya R, usia 52 tahun dengan diagnosa asma. Pasien ini sudah dirawat 8 hari Pak, namun pada evaluasi kami pasien masih mengalami sesak, batuk berdahak, mual, muntah, mulut kotor dan BB-nya masih belum stabil Pak. Berdasarkan hasil kajian kami, diagnosa keperawatan pada pasien ini ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan sekresi bronkus dan juga ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan asupan oral. Untuk diagnosa pertama itu kami sudah melakukan tindakan Pak. Yang pertama ada mengauskultasi suara nafasnya, mengatur posisi semivolar, dan juga kami melakukan tindakan fisioterapi dada dan juga melakukan suction Pak. Nah, untuk diagnosa kedua itu kami sudah melakukan observasi pola makan pasien juga, mengatur pasien dengan makanan sedikit tapi sering, menganjurkan makan makanan dalam keadaan hangat dan juga melakukan oral hygiene. Dilihat statusnya. Dilihat dari hasil pemeriksaan labnya, leukositnya sangat tinggi Pak, yaitu 20.000 mm3. AGD juga menunjukkan PaCO2-nya besar dari 60 mmHg, PaO2-nya tuh kurang dari 45 mmHg, saturasinya tuh 91 sampai 95% Pak. Keadaan pasien udah diketahui oleh dokter? Saya sudah memberitahu dokter dan dianjurkan untuk memberikan terapi Pak, memberikan oksigen dengan 5 liter per menit, ambroxol, cefotaxime, dan berkolaborasi dengan pihak gizi untuk memberikan makanan diet asma Pak. Dan saya juga telah memberikan sesuai advis dokter. Namun dari pengamatan saya, keadaan pasien itu setelah dirawat selama 8 hari itu belum menunjukkan hasil yang ke arah lebih baik Pak. Menurut saya perlu diadakan ronde keperawatan. Nah, bagaimana menurut Bapak? Saya sependapat dengan perawat Dinda untuk melakukan ronde keperawatan pada pasien yang ini, ya kan? Jadi udah ada proposalnya? Sudah Pak. Siapa saja yang melakukan ronde keperawatan ini? Terkait untuk melakukan ronde ini ada Karu Pak, Katim, PA, CCM, dan ahli gizi Pak. Sudah kontra waktu dengan keluarga pasien? Saya belum melakukan kontrak waktu dengan keluarga pasien Pak. Nanti setelah dari sini saya akan melakukan kontrak waktu dengan keluarga pasien Pak. Oke, boleh silakan. Jadi nanti kontra waktu dulu dengan pasien, kemudian balik lagi ke sini. Setelah ke sini nanti jangan lupa menghubungi kawan-kawan yang lain untuk melakukan ronde keperawatannya. Baik Pak. Oke, udah itu aja. Kalau gitu saya permisi ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perawat Sofi. Iya Bu, bisa tolong panggilkan keluarga pasien Nyonya R. Pasien Nyonya R ya Bu. Baik Bu, saya panggilkan dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ustaz. Permisi ya Bu. Ya, benar keluarga Ibu Risma Bu. Ibu dipanggil ke ruang perawat sebentar. Ada hal yang ingin dibicarakan Bu. Boleh ya Bu ya? Iya Bu. Permisi ya Bu. Ya Bu, silakan Bu. Sini Bu. Jadi Ibu, ini keluarganya Ibu Risma. Silakan dulu ya Bu ya. Ini ya Bu, ada tindakan lagi. Jadi harus saya ke ruangan dulu Bu. Terima kasih ya Sus. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Sus. Ya. Ibu, saya perawat Dinda yang bertanggung jawab atas Nyonya R. Apakah Ibu benar keluarga pasien? Iya. Ibu, Ibu dengan siapanya ya? Saya anaknya Sus. Dengan anaknya. Nah begini Bu, perawatan dan pengobatan yang telah kami lakukan. Namun pasien masih mengeluh sesak, mual, muntah kan Bu. Sehingga kami perlu berdiskusi Bu bersama Karu, bersama dokter, bersama ahli gizi gitu ya Bu ya. Sehingga untuk memecahkan masalah ini. Nanti Ibu bisa hadir pas kami berdiskusi.
nanti ibu bisa bertanya juga nanti bersama sama Karu sama dokternya juga nanti ya Bu ya. Kalau ibu setuju, ibu bisa tanda tangan di sini Bu. Di sini. Ini dibuat nama. Oh ya, buat nama ibu. Terima kasih ya Bu ya atas persetujuannya. Ibu bisa kembali lagi ke ruangan pasien Bu ya. Makasih ya, Sus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Begini Pak, tadi Iya. kan saya sudah melakukan kontrak dengan keluarga pasien ini dan sudah ada surat lembar persetujuan Pak. Oke, saya baca dulu ya. Ini kapan pelaksanaannya nih? Untuk dilaksanakannya tuh tanggal 30 Desember Pak, jam 2 di ruangan pasien Pak. Oke, jam 2 ya. Oke, ini saya terima. Saya akan membimbingi teman-teman yang lain untuk melakukan proses keperawatan ya. Baik Pak. Kalau begitu saya permisi ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir di sini dalam acara melakukan ronde keperawatan tentang masalah pasien. Adapun pasien kita yaitu Nyonya R dengan usia 52 tahun dan diagnosa medisnya asma. Baik, langsung saja saya akan melimpahkan kepada ketua tim untuk memaparkan hasil pengkajiannya. Pada ketua tim silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Begini rekan-rekan, pasien pengelolaan kami yaitu Nyonya R dengan diagnosa asma. Pasien sudah dirawat selama 8 hari. Namun dari hasil evaluasi kami itu pasien masih mengalami sesak, mual, muntah, mulut kotor, juga batu berdahak dan BB-nya juga belum stabil. Berdasarkan hasil pengajian, diagnosanya itu ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan sekresi bronkhos dan juga ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan asupan oral. Untuk diagnosa pertama tuh kami sudah melakukan yang pertama mengauskultasi suara nafasnya, mengatur posisi semi-fowler, melakukan tindakan fisioterapi dada dan juga melakukan suction. Untuk diagnosa kedua kami sudah melakukan mengobservasi pola makan pasien, mengajarkan pasien makan sedikit dan sering, mengajarkan makan makanan dengan yang hangat, dan juga mengajarkan pasien oral hygiene. Untuk hasil pemeriksaan labnya tuh leukositnya sangat tinggi, yaitu 20.000 mm3 AGD, menunjukkan PaCO2-nya besar dari 60 mmHg dan PaO2-nya kecil dari 45 mmHg. Saturasinya juga 91 sampai 95%. Itu saja laporan hasil pengkajian kami. Oke, terima kasih kepada ketua tim. Kita mulai saja diskusinya. Barangkali ada rekan-rekan yang ingin memberikan masukan, silakan. Nah, begini rekan-rekan semua. Berdasarkan hasil pengkajian yang telah disampaikan tadi, nah sebenarnya pasien dengan asma ini itu dalam perawatan 6-7 hari saja sudah bisa pulang. Nah, apakah pasien sudah ditimbang berat badannya dan sudah diperiksa dahaknya untuk hari ini? Untuk sekarang belum Bu, kami masih memantau dari hasil lab hari kelima. Nah, bagaimana dengan kebersihan oral pasien? Pasien juga belum melakukan oral hygiene untuk hari ini karena masih merasa mual apa yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, dalam keadaan seperti ini pasien harus selalu dipantau nafasnya, terus diberi juga terapi untuk mengencarkan dan mengeluarkan dahaknya, dan pasien juga membutuhkan asupan nutrisi yang cukup ya. Nah, berapa frekuensi pernapasan untuk pasien terakhir? Untuk frekuensi pernapasannya terakhir 30 kali per menit. Berapa liter oksigen yang diberikan? Kami memberikan oksigen 5 liter per menit. Oh ya, itu sudah sesuai ya, jadi dilanjutkan saja ya intervensinya. Izin Katim, bagaimana dengan makanannya? Apakah dihabiskan atau tidak? Makanannya tidak dihabiskan, pasien hanya memakan 2-3 sendok saja. Terkait diagnosa yang kedua, itu apa saja tindakan yang telah dilakukan? Diagnosa kedua, tindakan yang kami lakukan itu mengobservasi pola makan, mengajarkan pasien makan sedikit dan sering, mengajarkan makan makanan dalam keadaan hangat, dan juga mengajarkan untuk oral hygiene. Baik, itu sudah sesuai juga ya, jadi lanjutkan saja ya intervensinya. Itu. Baik
dari pihak kami gizi juga akan melanjutkan diet asmanya. Baik, kira-kira apa masih ada yang perlu didiskusikan lagi nih? Sepertinya sudah cukup, Pak. Sudah cukup? Kita langsung ke ruangan aja ya Pak. Oke, baik, kita langsung ke ruang pasien aja ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, saya silakan. Assalamualaikum Ibu, permisi ya Bu. Silakan Pak. Bagaimana Bu keadaannya Bu hari ini? Sehat? Ya beginilah Pak, masih mual dan nggak bisa tidur. Makannya tadi bagaimana, Bu? Nggak bisa makan, muntah. Habisnya tadi berapa sendok, Bu? Cuma 3 sendok aja tadi sore itu mual-muntah lagi, nggak lanjut lagi makannya. Baik, gini Bu ya, kan kita kan udah melakukan kontrak nih, ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan ada pemeriksaan dan juga akan teman-teman juga akan kasih tahu sedikit tentang masalah penyakit Ibu ya. Setuju Bu ya? Ibu sudah diminum obatnya? Sudah barusan Sudah ya, Ibu. Tapi kelihatannya Ibu masih sesak sekali ya, Bu? siap. Kalau malam tuh juga suka sesak, jadi nggak bisa tidur. Jangan ditelan ini Bu ya, ada kan? Oh iya, Bu, sudah duduk. Duduk Bu, duduk Bu. Oh iya, dia Bu ya. Buang Nah, ya. Ibu, nanti lendirnya itu jangan dibuang ya, Ibu. Itu ditampung aja dulu. Iya, Bu. Jadi bisa ditampung di sini saja ya. Di situ juga. Nanti nanti bisa diperiksa juga. Ini Bu. Sudah. Jadi kan udah dikasih tahu sama teman-teman juga nih Bu. Nah, jadi kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Rekan-rekan gimana? Ada yang mau sampaikan lagi? Saya udah setuju. Nah, baik. Jadi gini, jangan lupa nanti tolong diingatkan lagi ya tentang yang tadi sudah kami sampaikan. Baik, kalau tidak ada lagi, kami juga permisi Bu ya. Kami akan kembali ke ruang perawat. Kemudian jangan lupa apa yang sudah dikatakan tadi ya. Saya permisi dulu ya, dan rekan-rekan juga. Iya Pak. Bisa ya, Bu. Iya, Terima Bu. kasih ya, Pak. Makasih ya, Terima sudah ya, Bu, ya. kasih, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah ke ruangan pasien dan ketemu pasien dan keluarga pasien. Jadi gimana teman-teman? Apakah ada masukan dan yang ingin disampaikan? Izin Pak, kalau saya masukkan saya tuh karena saya merawat ibu itu kan, yang Iya. pertama saya lakukan itu memang harus pemberian nebu Combifen itu per 2 jam gitu. Jadi 2 jam sekali kita kasih biar dahaknya tuh keluar gitu Pak. Jadi mudah dalam pengecekan laboratorium ataupun sebagainya gitu. Kalau itu penambahan dari saya sih Pak. Ada cek labor juga? Iya, cek labor juga 2 hari sekali kalau bisa Pak. Jadi kita tahu nggak ada BTA-nya positif atau negatif gitu. Saya setuju dengan maksud. Baik, gimana dengan gizi? Baik Pak, kalau dari saya rasa ini pasien mengalami penurunan BB dari 58 kilo menjadi 51 kilo itu karena kondisi pasien yang tidak nafsu makan. Jadi saya akan menyarankan pasien untuk mengkonsumsi makanan substitusi. Jadi apabila pasien menolak untuk makan lagi, karena pada saat ini karbohidrat dan vitamin sangat dibutuhkan untuk pasien dalam menambah BB-nya. Bagus. Untuk rekan-rekan semua jangan lupa tetap melanjutkan intervensi sebelumnya ya yang telah dicatat Ya, Bu. kan. Lalu itu nanti kalau untuk edukasi rekan-rekan semua mau melakukan apa kepada keluarga dan pasien? Kalau edukasinya Bu, Bu ya, lebih efektif ya Bu ya. Biasanya kalau pasien yang seperti itu kan setelah kita beri nebu Combifen tersebut, ya kita ajarin tentang batu efektif gitu, dari mana posisi semipolar ataupun nanti kita ajarkan kepada pasien dan keluarganya. Kalau menurut saya seperti itu dalam penambahan untuk pasien tersebut. Baik, nanti penambahannya nebu, jangan lupa cek labnya juga, ahli gizi juga tolong dicek ya. Kita tunggu perkembangan pasiennya dan edukasinya juga, jangan lupa kasih juga edukasi ke keluarganya, pasiennya ya. Baik, untuk ronde keperawatan kita akhiri juga.
Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.